Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di sistem penyediaan air minum. Menurut jadwal sebenarnya untuk minggu ini kita akan melanjutkan tentang perhitungan proyeksi kebutuhan air minum. Tapi karena kemarin sudah selesai materinya, saya berpindah saja ke materi air baku. Nanti air baku ini ada 2 kali pertemuan. Jadi yang dijadwalkan sekali pertemuan, nanti ada 2 kali pertemuan. Jadi tetap ya, nanti pertemuan ke-8 kita sudah masuk di pengolahan. Ya. Di dalam unit air baku sendiri, ini sebenarnya nanti terkait dengan masalah perencanaan di instalasi pengolahan air minum atau IPAM. Jadi kalau kita lihat sebuah penyediaan air minum terdiri dari unit air baku, unit produksi, dan kemudian unit distribusi. Seperti itu. Oke, bagian pertama nanti sampai dievaluasi, ya, baru kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah bagaimana cara pengambilannya. Oke, untuk aspek umum air baku, yang pertama kita review kembali untuk acuan teknis kita. Jadi yang jelas di sini untuk pengambilan air baku atau terkait dengan air baku, yang pertama ada di Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Kemudian nanti dilihat ada beberapa SNI yang terkait. Ya. Ini terkait dengan IPA-IPA paket misalnya saja, kemudian terkait dengan perencanaan sistem penyediaan air minum, dan kemudian kita juga menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan 2010 terkait dengan masalah kualitas. Ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu apa itu pengolahan air. Jadi pengolahan air definisikan sebagai operasi teknis yang dilakukan terhadap air baku agar menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas sebagai air bersih atau air minum dengan menggabungkan beberapa proses pengolahan. Jadi di perkuliahan satuan operasi dan proses kita sudah belajar unit-unit sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk pemrosesan air baku sehingga menjadi air minum. Nah, kalau air baku ini sendiri sudah memenuhi kualitas air minum, ya tidak perlu pengolahan, sebenarnya seperti itu. Tapi sangat jarang sekali kita temui saat ini air baku yang langsung bisa diminum dalam kapasitas, ya, dalam debit yang cukup untuk misalnya satu pemukiman misalnya saja. Ya, kalau hanya untuk 1-2 rumah, mungkin masih bisa ketemu satu desa, mungkin bisa ketemu. Tapi kalau untuk sudah satu kota, sangat jarang sekali sudah kita temui. Nah, tujuannya apa? Terutama untuk mengurangi konsentrasi masing-masing polutan dalam air sehingga aman untuk digunakan. Ya. Ini jelas bahwa di dalam air yang baku itu terdapat komponen-komponen pencemar gitu ya, baik secara alami maupun buatan yang itu harus kita sisihkan terlebih dahulu sebelum kita bisa konsumsi air tersebut. Cara pengolahannya seperti di satuan operasi proses kita pahami ada secara fisik, ada kimia, ada juga pengolahan secara biologis. Ya, ini jadi unit-unitnya. Ada unit air baku, unit produksi, nah, satu lagi di sebelah sini ada unit distribusi, ya, dan layanan masyarakat. Kemudian unsur-unsur di air baku jelas ada airnya sendiri, air bakunya, kemudian ada metode pengambilannya, ya, intake-nya. Kalau diperlukan kita bisa menggunakan transmisi di sini, tapi kalau ini dekat biasanya kita tidak pakai transmisi tapi pengambilan langsung. Ya. Kemudian ada IPA di unit produksinya, ada IPA, kemudian ada reservoir produksi, water meter induk, ya, kemudian ada jaringan distribusi utama dan reservoir. Kita lihat di sini lanjutannya adalah ada unit distribusi dan layanan. Oke, ini sebagai contoh bahwa tidak selalu untuk pelayanan dalam satu kota atau kabupaten itu hanya berpusat pada satu unit atau sistem saja. Ya, jadi jangan dibayangkan misalnya untuk satu kota kawasan Sleman misalnya hanya ada satu sumber untuk satu Sleman. Kalau kotanya secara topografi, secara sumber, kemudian juga secara pengolahan memungkinkan, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian medannya juga sulit, kemudian secara topografi ya, kemudian juga sumber airnya itu tidak mencukupi satu perkotaan, maka akan kita buat biasanya sistem
sistem-sistem kita sebut sebagai IKK, ya, ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten lah seperti itu. Ya, kira-kira ini contohnya misalnya di Kabupaten Gunung Kidul misalnya kita mempunyai ada sekitar 4 sistem ya. Ada sistem Baron, kemudian sistem Wonosari, Bripin, dan Seropan. Yang masing-masing ini punya jaringan yang kelihatannya terpisah. Bukan kelihatan ya, memang terpisah-pisah seperti ini. Ya. Kalau kita lihat ini sistemnya terpisah seperti ini. Nah, nanti tergantung dari lokasinya ya, atau kabupatennya. Kemudian di tiap sistem ini juga mempunyai sumber air dan mempunyai sistem yang tersendiri. Sehingga seperti saya sebutkan depan tadi, ada yang disebut sebagai IKK tadi. Ya, seperti ini, dia mempunyai, misalnya saja di sini untuk, kalau kita lihat misalnya untuk sistem Wonosari di sini misalnya ya, di sini ada reservoir, mata air, sungai, bak penampung, ada sumur bor yang digunakan di dalam sistem ini. Ya, nah ini kalau gambaran apa namanya itu dari PDAM untuk layanan, ini untuk visualisasi mempermudah saja ya, untuk mempermudah gambaran yang ada di lapangan ya. SP itu sumur bor, kemudian di sini layanannya ada berapa SR ya, tiap SR diidentifikasi, ada beberapa sumur bor di sini yang digunakan. Kemudian ada reservoir bak pelepas tekan ya, kemudian ada reservoir. Nah, nanti di distribusi kita jelaskan lebih lanjut apa bedanya. Ya, kemudian dari sini ada mata air, sehingga kita lihat bahwa jaringan distribusi ini memang kompleks ya, seperti itu. Tetapi jaringan distribusi yang kompleks ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada air yang dialirkan. Nah, air yang dialirkan itu berasal dari air baku ini. Oke, nah ini dampaknya nanti pada treatment ya, pada pengolahan. Untuk sumber yang sama itu bisa jadi nanti treatment yang digunakan juga agak sedikit berbeda untuk konfigurasinya. Ya. Ini misalnya di IPA, instalasi pengolahan air minum Karangpilang 1 di Surabaya misalnya. Di sini ada sumber air, kemudian ada sumur penyeimbang dulu untuk pengambilan airnya. Kemudian di sini ada pembubuhan koper sulfat CuSO4 ya. Kemudian ada pembubuhan alum sulfat, bahan kimia chemical di sini, ada pengendapan, unit sedimentasi, filtrasi ya. Kemudian ada injeksi klor, kemudian ada reservoir di sini. Nah, ini konfigurasinya agak berbeda dengan Karangpilang 2 ya. Berdekatan tapi agak beda. Jadi kalau Nah, di sini aerasinya tidak dominan, tapi kalau di sini kemudian ada aerasi yang agak dominan. Ya, diberikan aerasi, kemudian ada sedimentasi, pembubuhan bahan kimia, kemudian di sini menggunakan klariflokulator, ya. Menggunakan filter sama, ada disinfeksi, reservoir, dan kemudian ke distribusi. Nah, ini nanti kita bicarakan lebih lanjut masalah konfigurasi ini di pertemuan berikutnya. Oke, jadi kembali lagi pada sumber air baku. Jadi kita mengenal ada beberapa sumber air baku yang umum digunakan. Yang umum digunakan tentunya adalah air permukaan ya. Air permukaan ini bisa air sungai, air danau, ya. Kemudian air mungkin dari bendungan juga. Ya. Kemudian ada yang berasal dari mata air, ada yang berasal dari groundwater ya, atau air tanah. Ada yang menyamakan ini groundwater dan mata air ini karena satu spesies ya. Nah, nanti air tanah sendiri ada air tanah dalam, ada air tanah dangkal. Kemudian yang lebih sedikit digunakan misalnya saja adalah pada penggunaan air hujan ya, rainwater. Kemudian ada air laut yang bisa digunakan. Kemudian juga kadang-kadang air gambut. Ya. Intinya sebenarnya adalah dalam tanda petik air apa saja, bahkan air limbah pun itu bisa kita manfaatkan. Ya, hanya saja kemudian berapa biaya yang kita harus keluarkan untuk pengolahan itu. Ya, ini misalnya dari Profesor Mo Yung Han dari Seoul National University, beliau membandingkan bagaimana
antara energi, ya, kemudian juga efek to environment, dampak terhadap lingkungannya. Ya. Energi ini otomatis semakin semakin tinggi di sini, maka energinya akan semakin besar. Ya, kita lihat desalinasi itu energinya paling besar. Energi paling besar otomatis biayanya paling mahal. Ya. Kemudian di sini water supply yang secara umum kita gunakan, ya, secara umum kita gunakan. Kemudian di sini ada groundwater, ya. Jadi ini dampak terhadap lingkungannya ya semakin besar. Jadi pengambilan air tanah ini akan berdampak besar bila dibandingkan hanya pengambilan pada air permukaan. Kemudian juga di sini ada wastewater reuse. Wastewater reuse itu dampak pada lingkungannya kecil, hanya saja energinya besar, sehingga otomatis biayanya akan lebih banyak ya. Sedangkan beliau sampaikan bahwa yang paling kecil baik dampak lingkungan maupun energinya sebenarnya adalah rainwater ini. Ya, sekarang pada saat musim penghujan kita lihat air melimpah ya, tetapi sayangnya kemudian air ini pada saat kita butuhkan di musim kemarau sudah tidak ada. Nah, ini berarti di dalam manajemen sumber daya airnya ini yang harus kita perbaiki ya, seperti itu. Perbandingan saja misalnya untuk si water reverse osmosis atau SWRO itu biayanya sekitar 4 US dollar per meter kubik. Ya, sekitar 60.000 lah per meter kubik. Apabila dibandingkan dengan air PDAM itu barangkali cuma 2.000 per meter kubik air yang sudah terproduksi. Ya, perbedaannya hampir 30 kali lipat. Artinya apa? Artinya sebenarnya ya desalinasi itu mungkin, tetapi dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk produksinya. Sehingga apa? Akhirnya pada distribusinya ya rekening yang dibayarkan tentunya menjadi lebih mahal. Nah, di dalam pengukuran, di dalam penyediaan sumber air baku, ya, atau sumber air ini, kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. 3 yang utama ada di sini, ya, kemudian di sini ada tambahan-tambahannya. Yang pertama, jelas adalah masalah jumlah. Ya, jumlahnya harus cukup. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diskusikan masalah kebutuhan air, ya, dengan fluktuasinya misalnya. Nah, air ini harus mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Plus sebenarnya sumber air ini tidak hanya digunakan untuk air minum saja, tetapi ada air pertanian atau irigasi ataupun air untuk energi. Ya, ini proporsi yang besar. Nah, jangan sampai kemudian pengambilan di salah satu bagian ini menyebabkan bagian yang lain menjadi terganggu. Ya, jadi di dalam pemahaman yang besar bahwa Integrated Water Resource Management atau IWRM itu melihat kalau air ini harus bisa memenuhi untuk semua aspek kehidupan seperti itu. Salah satunya, dan ini yang paling penting adalah masalah air minum. Sehingga di sini kuantitas air minum harus cukup tambahannya dengan tidak mengganggu yang lain. Nah, ini yang kemudian menambah kompleksitasnya di situ. Yang kedua masalah kontinuitas, ya artinya dia harus ada sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup tadi ya, dengan kuantitas yang cukup. Tidak hanya ada sepanjang tahun tapi kemudian dikit sekali sehingga tidak bisa diambil misalnya oleh sistem pengambilan air sehingga tidak bisa diolah sehingga terpaksa IPA-nya tutup misalnya. Ini harus dilihat. Kemudian masalah kualitas, ya, ini diutamakan sumber air yang kualitasnya sesedikit mungkin memerlukan pengolahan atau perbaikan kualitas. Nah, tapi kadang-kadang makanya kenapa kualitas nomor 3 ya? Yang penting jumlahnya cukup dulu, kontinuitasnya ada, baru kemudian kita pikirkan bagaimana cara pengolahannya. Ya, kalau kita berpikir kualitas dulu, ini kadang-kadang nggak akan masuk ini kuantitas dan kontinuitas. Jadi jumlahnya yang penting ada, yang penting ada dulu, jumlahnya cukup, baru kemudian coba kita olah. Kemudian jarak sumber air ke area yang akan dilayani tidak terlalu jauh. Ya, ini syarat yang lain. Elevasi diutamakan ketinggian lokasi sumber air lebih tinggi dari ketinggian lokasi area yang dilayani sehingga air dapat mengalir secara gravitasi. Kemudian trace atau lintasan trace yang rata tidak turun naik sehingga pengaliran air tidak terhambat. Ya, ini teorinya seperti ini, tapi kenyataannya kan ada sumber air itu ada yang mencapai sekian puluh kilometer dari IPA-nya misalnya, karena kita mengejar itu tadi
Kalau terlalu dekat kualitasnya kurang baik karena ada intrusi air laut, sehingga kita harus mengambil agak ke hulu misalnya, dan tempat di Pontianak kalau tidak salah seperti itu. Terus kemudian juga elevasi. Elevasi kalau kita cari rata di sumber air ya agak sulit karena air itu biasanya ada di lembah, sementara lembah ini di antara bukit misalnya saja, sehingga air ini harus dinaikkan dulu ya, dipompa, terus baru turun, distribusi dan seterusnya. Kemudian trace ya trace-nya ya otomatis ya kadang-kadang harus melewati hutan, ya, kebun dan seterusnya, sehingga pada saat apa namanya distribusi memang dilewatkan pada jalan raya, tetapi untuk transmisinya ini akan sulit kalau kemudian ikut jalan raya karena tempatnya kadang-kadang terpencil. Nah, untuk memenuhi 3 hal ini mau tidak mau kita harus melakukan pengukuran. Ya, ini harus diukur, tidak hanya sekedar apa namanya itu informasi sepihak atau katanya bukan itu, tetapi memang harus kita ukur dengan baik sehingga wajib bagi kita pada saat mengevaluasi sumber air itu untuk datang ke lokasi. Hukumnya wajib. Nah, yang istilah hadir ini nanti yang bisa bermacam-macam, apa bisa fisik ataukah nanti hadir itu dalam bentuk yang lain. Oke, ini data-data yang dibutuhkan penting sekali ya pada saat kita survei air baku ini sudah kita siapkan terlebih dahulu. Artinya data-data sekunder kita dapat dulu semuanya ya. 90% lah kita dapat semuanya, baru kemudian kita ke lapangan. Ya. Atau ini kita lakukan secara paralel. Ya. Tapi baiknya memang sudah kita dapat data sekundernya, sehingga apa? Sehingga pada saat kita di lapangan itu bagaimana orientasi kita terhadap sumber air itu menjadi lebih baik ya. Tidak hanya sekedar datang kemudian berkunjung, lihat-lihat foto-foto terus pulang, tapi tidak tahu itu tanya debitnya kira-kira berapa, ada berapa apa namanya tinggi permukaan air misalnya maksimal misalnya, apakah terjadi banjir misalnya, apa yang terjadi pada saat banjir dan seterusnya. Ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Yang pertama lokasi dan ketinggian, ya. Yang kedua kualitas air, visual dan pemeriksaan laboratorium, kuantitas kontinuitas air, hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau. Kemudian peruntukan saat ini, kepemilikan lahan di sekitar mata air, jarak ke daerah pelayanan, hal-hal yang mengukur kualitas dan jalan masuk ke mata air. Ya, ini kan untuk mata air. Ya. Terutama di sini, kepemilikan lahan di sekitar mata air ini yang penting. Karena pada beberapa tempat lahan ini adalah lahan milik adat sebenarnya. Kita harus hati-hati kalau ini kemudian terkait dengan adat, karena jangan sampai untuk memenuhi apa namanya mengatasi permasalahan di tempat yang lain, misalnya perkotaan, kita membuat masalah yang baru dengan masyarakat lokal. Ya, kemudian yang seringkali mata air itu apa jumlahnya atau kuantitasnya itu fluktuatif, terutama nanti masih musim kemarau. Ya, kuantitas dan kontinuitas dibandingkan dengan air permukaan, jelas mata air ini seringkali terpengaruh, terutama ya ini harus dilihat misalnya ada tidak di sini kondisi dari catchment areanya. Ya, jadi harus juga bisa dilihat selain airnya adalah kondisi lingkungan sekitarnya. Apakah kemudian hutan ataupun tanaman yang ada di sekitar mata air itu masih ada atau tidak? Ya, sebab kalau mulai habis misalnya hutannya, ya apa namanya bisa diperkirakan usia dari mata air ini tidak akan lama lagi. Meskipun pada saat kita lakukan survei air itu cukup banyak. Oke, kemudian di sini, nah ini adanya itu tadi ya, supaya tidak ada konflik kepentingan, memenuhi kuantitas, memenuhi kualitas. Tapi secara kualitas ini yang paling bagus, paling baik ya. Ini yang paling baik mata air ini. Sehingga pengolahannya kadang-kadang juga tidak terlalu kompleks. Ya. Tetapi jumlahnya sedikit juga dipengaruhi oleh apa namanya itu catchment area yang ada di sekitarnya. Kemudian mata air. Jadi pertama lokasi, kemudian kualitas, kuantitas, kontinuitas, peruntukan saat ini, kepemilikan, jarak ke daerah pelayanan, dan jalan untuk masuk ke lokasi. Ya, jadi ini ada mirip ya dengan yang di mata air. Kemudian, nah untuk mengetahui kondisi air tanah, ini perlu dilakukan pemeriksaan geolistrik.
Ya, sedangkan untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal dapat melihat pada peta kondisi air tanah yang dikeluarkan. Nah, ini yang saya maksudkan apa namanya itu data sekunder tadi ya, termasuk peta-peta baik peta geologi maupun peta hidrogeologi di sekitar lokasi. Nah, cuma untuk saat ini kalau bisa penggunaan air tanah ini dikurangi atau kalau mungkin juga dihindari karena terkait dengan konservasi tadi ya, konservasi air tanah bahwa ini yang sebenarnya paling mengancam lingkungan pada saat kemudian kita ambil apalagi dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian juga bahwa air tanah yang kita ambil ini bukan air tanah dangkal. Ya, air tanah dangkal itu seperti sumur yang di rumah. Mengenai kedalaman yang mengatakan kurang dari 60 meter itu dangkal misalnya atau kurang dari 40 meter dangkal, sedangkan lebih dari itu adalah dalam. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah akuifernya ya. Kalau akuifernya bebas berarti dia air tanah dangkal. Kalau akuifernya kemudian akuifer yang tertutup ya, berarti dia air tanah dalam sebenarnya. Ya, pengertiannya sebenarnya kalau dikembalikan pada geologi seperti itu. Nah, kalau dangkal ini ya apa namanya ya paling-paling hanya untuk satu kampung saja kalau memang akan dimanfaatkan karena debitnya sebenarnya kecil ya dan sama dengan air tanah tadi mata air tadi dia kemungkinan akan habis ya pada saat musim kemarau. Kemudian kalau air tanah yang dalam memang jumlahnya cukup, tapi pastinya kita tidak tahu berapa jumlah air tanah dalam. Memang kita bisa lakukan tes-tes pemompaan misalnya, pumping test ya untuk mengetahui berapa kapasitasnya, tetapi lagi-lagi berapa pastinya kita tidak bisa memastikan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Apalagi kemudian juga recharge-nya tidak ada, recharge tidak ada itu mudah saja kalau run off-nya kita lihat di permukaan banyak, berarti recharge-nya sebenarnya kurang. Kalau recharge-nya kurang, berarti sebenarnya keterandalan dari air tanah dalam ini juga menjadi agak rentan. Belum lagi kemudian ada risiko intrusi air laut pada saat sumur-sumur ini, sumur dalam ini kita letakkan di sepanjang pantai atau dekat dengan laut misalnya saja. Nah, saya kira aspek-aspek ini sudah pernah dibahas di dalam perkuliahan geohidrologi ya, dalam geohidrologi. Kemudian air permukaan, jadi lokasi ketinggian kualitas air. Ini kemudian kualitas air visual, kuantitas kontinuitas peruntukan saat ini, jarak. Nah, kalau air permukaan ini relatif terlihat sehingga kita bisa dengan mudah melihat kualitas ya visualnya, kemudian kuantitas kontinuitas kita bisa ukur juga dengan mudah. Nah, kemudian ini yang menyebabkan kemudian air permukaan ini menjadi salah satu alternatif yang cukup baik ya apabila kita gunakan sebagai air baku kita. Sumber dipilih jika alternatif 1 dan 2 tidak ada. Karena bukannya tidak ada tetapi memang kita prioritaskan di air permukaan karena itu tadi untuk pertimbangan lingkungan tadi. Kemudian adanya air hujan. Nah, air hujan ini sampai saat ini yang ada adalah dalam skala yang rumah ya, individual rumah ataupun kampung. Kampung pun itu jarang sebenarnya. Ya. Kenapa? Ini tergantung dari curah hujan. Kualitas baik lah ya atau sangat baik malah terlalu baik ya. Terlalu baik itu dalam artian justru di air hujan itu kebanyakan cuma ada sedikit debu dan kemudian pH-nya yang agak asam dalam ukuran kualitas air baku dan air itu saja isinya. Sementara kontaminannya hampir tidak ada. Ya. Air tanah itu justru bagus karena dia melewati lapisan geologis yang mengandung banyak mineral. Sementara kalau air hujan ini hampir tidak ada mineralnya. Jadi sebenarnya juga perlu untuk peningkatan kualitas dalam kaitannya dengan mineral tadi. Ya, dipilih jika tidak ada satu. Nah ini biasanya nanti arahnya ke sistem yang sifatnya individual, ya, bukan perpipaan. Sumber yang lain adalah air laut. Ya, nanti pertemuan kita akan membahas juga masalah air laut ini. Ini salah satu yang menjanjikan karena airnya cukup banyak. Ya, tetapi sampai dengan saat ini biayanya masih mahal ya, tergantung dari kadar garamnya sebenarnya. Kemudian proses-proses apa saja ya, pre-treatment ini hampir semuanya menggunakan membran ya, teknologinya yang kemudian di situ menjadi intensif terhadap energi. Makanya kenapa tadi dalam apa namanya itu Profesor Mu tadi itu
menjadi sangat tinggi energinya. Kemudian ini yang terkait dengan wastewater reuse di pengolahan air limbah. Jadi air limbah itu menjadi salah satu sumber dari air baku. Ya, jadi secara tradisional di sini ada water supply, kemudian ada wastewater ya, air limbah, kemudian storm water juga ini menjadi air limbah juga ya. Kemudian dia ke badan air ya, badan air akan dimanfaatkan oleh water supply ya, atau untuk penyediaan air. Nah, kemudian kita coba ubah bahwa di sini ada usaha-usaha untuk memanfaatkan air limbah dan air hujan ini ke water supply tanpa harus melewati badan air. Intinya seperti itu. Ya, sehingga di sini ada wastewater, ada reclaim water ya. Jadi diambil lagi ya. Diambil dalam tanda petik ya, dalam tentunya ada pengolahan di situ ya untuk menjadi air baku air minum. Air hujan, storm water, ya air hujan atau air larian permukaan runoff ini juga bisa dimanfaatkan untuk water supply. Ya. Bisa saja melalui air tanah, tetapi bisa juga dimanfaatkan secara langsung, ya sehingga di sini mengurangi tekanan terhadap air permukaan. Jadi idenya menjadi seperti itu. Nah, prakteknya nanti ada dua, ada yang model-model indirect ya, ada yang model maaf ini direct ya. Yang ini direct bukan indirect. Yes. Jadi untuk yang model indirect ini yang mirip yang digunakan di di alam ya. Jadi dari hujan, kemudian surface runoff, ada conventional water supply, ada surface water, ada ground water, kemudian di sini blending, ada treatment ya, potable water treatment, kemudian di sini distribusi, ya, kemudian di sini ada air limbah yang terbentuk, kemudian di sini memang ada potable water treatment misalnya. Kalau kemudian nanti kita pakai model yang direct. Kalau indirect, ya di sini ada dua macam. Ada model yang di Singapura itu digunakan di New Water, jadi surface water supply reservoir. Ya. Kemudian ada proses indirect potable resource-nya ya di sini, di blending dengan surface water. Ya. Kemudian sementara ada yang masuk di aquifer terlebih dahulu, ya. Kemudian dari aquifer ini pada jarak tertentu, kemudian dia disedot, kemudian di blending, ya, campur lagi. Nah, ini kalau kita menggunakan model-model yang indirect model. Kalau di direct, ya kita langsung dari skema wastewater treatment ini ujungnya ditambah potable water treatment. Ya, potable terus langsung didistribusikan, ya. Atau di sini kalau kita tidak ke potable water treatment langsung, ya kita ada bypass di sini ya. Kemudian masuk storage buffer ya, kemudian di blending ataupun ya ini blending ya, dua-duanya blending ya. Baru kemudian masuk potable water treatment-nya di sini. Skemanya ada dua. Sampai dengan saat ini dari model-model seperti ini memang banyak sekali kemanfaatannya. Jadi kemanfaatannya misalnya saja jumlah airnya untuk air baku itu menjadi cukup. Karena apa? Karena wastewater ini kan sebenarnya terus-menerus terbentuk. Terus-menerus terbentuk. Sehingga bisa dikatakan sumber air yang sustainable seperti itu. Hanya saja keluhannya memang pada masalah risiko ya. Risiko meskipun untuk Singapura sendiri dengan New Water-nya itu cukup pede mengatakan kalau dia itu aman ya. Aman untuk digunakan. Ya, ini yang dua skema ini. Dikatakan bahwa next ke depannya kita akan banyak sekali menggunakan wastewater ini. Di Indonesia sendiri untuk sementara ini wastewater ini kemanfaatannya baru di yang non potable ya. Artinya di pertanian, di peternakan sudah kita gunakan, hanya saja untuk yang air minum ini belum ada ya. Atau dulu pernah sebenarnya mau digunakan di Suwung di Bali, tetapi kelihatannya ada hambatan. Oke, jadi di sini sumber-sumber air ya, jadi secara umum ya, lagi tadi masalah kapasitas, lokasi ya.
Ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian bagaimana harus kita lakukan? Yang pertama, jelas kita lakukan evaluasi pada debit sumber air. Jadi kalau kemudian alirannya di sini berdasarkan di Permen PU, ya, kalau alirannya lebih kurang dari 1 liter per detik, ya ini kecil sebenarnya. Ini kemungkinan tidak cukup ya pada musim basah. Lebih dari 2 hari yang lalu, permulaan musim kemarau, akhir musim kemarau, ini sangat riskan ya. Kemudian pada musim basah sesaat setelah hujan ya alirannya cukup, tapi lama-kelamaan dia mengecil. Ini yang mengkhawatirkan sehingga kontinuitasnya jelas mengkhawatirkan. Kemudian pada musim kemarau jelas berkurang pada musim kemarau. Ya ini hanya memungkinkan jika 50% lebih besar dari kebutuhan. Jadi seringkali kita melihatnya itu pada akhir musim kemarau ini. Ya, akhir musim kemarau ini. Kenapa? Ini yang jumlah airnya itu paling minimal sebenarnya. Ya. Jumlah airnya paling minimal. Kemudian 1-3 liter per detik lebih kurang fluktuasi musimannya lebih kurang konstan ya. Atau kurang lebih konstan ya. Saya kurang tahu istilahnya kenapa jadi lebih kurang. Jadi kalau kurang lebih konstan ya musim basah saat setelah hujan alirannya cukup kecil, kemungkinan terlalu kecil, kemungkinan air musim kemarau hanya memungkinkan jika lebih 50% lebih besar dari kebutuhan jelas berkurang pada musim kemarau. Ya, jadi kita lihat fluktuasi sebenarnya fluktuasinya dan paling tidak oleh karena itu pengukurannya harus minimal 2 kali. 2 kali itu di akhir musim kemarau itu yang sering kali kita gunakan karena itu yang pasti dia paling kecil dan kemudian awal musim penghujan untuk mengetahui apakah benar ada kenaikannya. Pengukuran secara rutin itu lebih baik lagi. Tetapi permasalahan kita adalah seringkali data itu tidak tersedia sehingga mau tidak mau ya kita harus lakukan pengukuran. Oke, ini contoh bagaimana pemanfaatan data geologi untuk melihat potensi dari air baku. Jadi di sini menurut orang geologi ya di sini ada metamorfik batuan metamorfik, kemudian yang di sini adalah batuan sedimen. Nah, kalau batuan sedimen ini kemungkinan air itu akan ada banyak di sini. Ya, kenapa? Karena batuan sedimen cenderungnya kan dia berpori, sehingga dia bisa menyimpan air. Sementara kalau formasinya batuan keras ini menjadi relatif sulit untuk kemudian dia menyimpan air. Nah, kita tidak tahu di bagian bawahnya menjadi seperti karena apa lapisan geologi kan tidak seragam seperti ini. Ya, siapa tahu ada bagian-bagian yang sedimen dan seterusnya. Tapi berdasarkan peta secara umum yang kita ketahui seperti ini. Jenis batuan akan berpengaruh pada kemungkinan dia menyimpan air ataukah tidak. Nah, seperti ini ya kemungkinannya. Jadi kalau rock itu dia batuan. Nah, ini kita tidak tahu lapisan batasnya, ini asumsi saja ya. Kemudian ini lapisan sedimen di mana di sini ada kemungkinan terdapat air gitu. Ya, jadi dari air dari atas dia akan masuk ke lapisan ini ya. Dan ini hanya saja risikonya adalah bahwa di sini ada air laut, dia bisa juga masuk. Nah, itu. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian, nah ini peta hidrogeologi ya, yang bisa juga kita manfaatkan. Jadi di sini adalah aquifer yang potensial sebenarnya. Karena ini tadi ya bercermin pada lapisan geologi ini tadi. Bercermin lapisan geologi sehingga dia menjadi potensial dan adanya air. Nah, cuma berapa dalam, nah kita harus melakukan pengeboran. Yang kedua, kita juga harus melakukan pengukuran. Ini saya kira di perkuliahan sebelumnya juga sudah, bahwa kita bisa mengukur kalau air permukaan bisa dengan current meter misalnya aja seperti ini. Ya. Cukup dilakukan 2 orang, kita gunakan di sini ini meteran gitu. Ya. Kemudian kita bagi dalam beberapa segmen ya. Kemudian setiap segmen kita ukur berapa kecepatan putaran current meter ini, ya, sehingga nanti bisa kita convert atau kita ubah dalam bentuk kecepatan. Kemudian kecepatan kali luasan segmen ini kita bisa hitung berapa debit per segmen, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau current meter tidak ada atau airnya terlalu dangkal, ya misalnya seperti ini, maka kita bisa gunakan prinsipnya sama ya.
dengan menggunakan luas area dikalikan dengan kecepatan. Hanya saja kemudian kecepatannya ini kita hitung dengan menggunakan benda apung, ya biasanya bola pingpong yang terlihat warna kuning itu, ya ataupun daun ya kalau tidak ada. Kemudian kita alirkan di sini. Sama nanti kita hitung berapa debitnya, ya. Kemudian kita total sehingga kita tahu debit total di sepanjang sungai ini berapa. Ya, ada cara-cara yang lain, tetapi yang paling praktis biasanya seperti ini. Nah, ini contoh dari perhitungan yang dilakukan 3 kali ya untuk mengukur potensi. Ini dilakukan di akhir musim kemarau. Kemudian ini dilakukan pada saat hujan mulai turun. Sehingga bisa terlihat di sini apakah terbukti ini debit terkecil misalnya. Ya, kalau kita lihat misalnya di sini awalnya 8,75, kemudian diukur 8,94 dan terakhir kita punya 13 liter per second. Artinya memang ada kenaikan. Ya, sementara ini ada penurunan, ya, walaupun kemudian dia naik lagi. Sehingga debit terkecilnya ada di sini. Ya. Kemudian, nah ini yang cukup ekstrim perbedaannya. Ya. Ini 13 ini mungkin penulisannya keliru. Ya. Jadi atau kita anggap benar saja juga nggak apa-apa. Ini 31 misalnya. Nah ini ekstrim sekali. Nah ini kemana airnya terus? Nah ini yang jadi pertanyaan. Kok turunnya banyak sekali. Sementara di sini yang lain terjadi kenaikan. Nah catatan-catatan ini ya ini juga ya, cukup ekstrim ini. Dari 2,5 ke 0,3 ya, kemudian 0,2 ini cukup ekstrim sehingga kalau akan kita gunakan sebagai sumber air, ini jelas menjadi kurang reliable. Artinya ada kemungkinan atau potensi dia untuk kemudian hilang ini. Nah, cara pengukuran yang lain adalah dengan menggunakan potensi air dengan menggunakan geolistrik. Jadi ini misalnya saja kita akan mengukur untuk potensi air tanah di daerah ini, ya. Kemudian kita gunakan alat geolistrik, ya. Kemudian kita dapatkan citranya seperti ini. Ya. Jadi ini panjangnya kurang lebih 500 meter. Nah, kita lihat ini potensi dari air tanahnya. Ini berdasarkan pada resistivitas. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau warnanya ini kemudian merah, ini resistivitasnya tinggi. Ya, artinya apa? Artinya kebanyakan struktur batuan. Sedangkan kalau warnanya biru, resistivitasnya itu rendah. Jadi sehingga dapat kita simpulkan kebanyakan di situ adalah air ya, potensinya adalah air. Kemudian ada dilakukan evaluasi lokasi sumber air. Ya, ini untuk jarak ya, berdasarkan pada jarak. Jarak atau beda tinggi antara sumber air dan pelayanan lebih besar dari 30 meter, jarak kurang dari 2 km, ini baik dengan sistem gravitasi. Kemudian kalau lebih dari 10 sampai 30 meter, jarak kurang dari 1 km berpotensi, tapi desain rinci diperlukan untuk sistem gravitasi. Pipa benda besar mungkin diperlukan ya karena head loss, pressure-nya terlalu tinggi. Kemudian kalau antara 3 sampai kurang dari 10 meter, ini kurang dari 0,2 meter, kemudian diperlukan pompa untuk sistem yang sangat kecil. Ya. Kemudian kalau lebih kecil dari 3 meter beda tingginya, ini diperlukan pompa. Sehingga tadi selain pengukuran debit, kita juga harus melakukan pengukuran elevasi terhadap lokasi. Nah, satu lagi yang harus kita perlu perhatikan adalah bagaimana karakteristik dari aliran sungai. Ya, ini contoh bagaimana satu bentuk dari dam yang sebelumnya digunakan untuk pengambilan air baku yang berasal dari air sungai ini hancur ya karena adanya batuan yang ikut mengalir dengan aliran air. Ya, tanda petik banjir bandang gitu ya seperti itu. Sehingga batuan yang banyak ini dia menghancurkan struktur beton dari bangunan penangkapan ini ya termasuk perpipaannya dan seterusnya. Nah, mungkin ini tidak terjadi setiap tahun, tetapi terjadi mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Nah, informasi seperti ini menjadi sangat penting. Ya. Terutama dengan melihat bagaimana kondisi batuan yang ada di sekitar situ. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, cara yang lain ya, kita bisa melakukan survei dengan drone.
Ini kalau sudah ke sini, pemetaan itu akan lebih mudah dilakukan dengan drone. Ya, kita amati terlebih dahulu, baru kemudian setelah kita petakan, kalau lokasinya sulit misalnya, setelah kita petakan, baru kemudian kita jalan ke lokasi. Kita bisa jalan ke lokasi tersebut. Hampir semua survei saat ini sudah menggunakan drone ini sebagai alat bantu untuk melihat potensi dari air baku. Oke, kemudian yang kedua ada terkait evaluasi kualitas air. Ya, ada yang bisa secara langsung kita ukur di lapangan dengan menggunakan penginderaan kita, misalnya dari pembauan, kemudian rasa, ya, kemudian visual juga, ya. Kemudian hanya saja kita harus bisa membedakan bau-bauan ini, ada bau tanah, bau besi, bau sulfur, dan bau lainnya. Yang bau sulfur ini biasanya cukup terasa lah ya. Kemudian kemungkinan pengolahannya. Oke ya, tapi lagi-lagi pengukuran dengan menggunakan visual atau menggunakan penginderaan ini harus ditunjang dengan pengukuran laboratorium, karena ini baru sifatnya survei awal. Masalah rasa, ini ada rasa asin, ya, payo, rasa besi, rasa tanah tanpa kekeruhan, kemudian ada rasa-rasa yang lain. Kekeruhan dan warna ini melalui visual, ya. Apakah kekeruhannya disebabkan oleh karena lumpur atau kapur, ya, atau yang lain misalnya agak kekuningan gitu. Kalau kuning biasanya dari besi, ya. Kalau putih dari kapur, ya. Kalau coklat dari lumpur atau partikulat. Nah, kalau warna, ya, warna ini setelah disaring dia berwarna atau tidak, ya. Apakah warnanya seperti air teh itu? Apakah warnanya kekuningan, ya, maksud saya? Apakah kemudian warnanya jernih, apakah putih dan seterusnya, nah, sama aja ya. Lagi-lagi kita harus yakinkan ini di laboratorium. Tapi intinya kalau air yang bagus adalah yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat di dalam kualitas air minum ini menurut Permenkes 492 tahun 2010. Di dalam Permenkes ini ada persyaratan wajib untuk air minum, ada juga persyaratan-persyaratan tambahan. Wajib sendiri ada yang terkait dengan kesehatan, ada yang tidak terkait langsung dengan kesehatan. Yang terkait langsung dengan kesehatan, ini terkait dengan mikroorganisme, kemudian terkait dengan kimia anorganik. Sementara yang tidak terkait langsung, ini adalah terkait dengan fisik, kemudian kimia. Nah, ini yang penting pada saat kita misalnya penelitian atau laboratorium misalnya untuk tugas akhir gitu, seringkali kebingungan itu adalah parameter apa yang harus saya periksa. Kembali lagi bahwa parameter yang diperiksa itu sebenarnya adalah yang sifatnya wajib. Kecuali dana kita berlebih ya semuanya lah ya. Tapi kalau enggak ya wajib. Wajibnya yang mana? Yang kalau bisa ya berhubungan langsung dengan kesehatan. Sedangkan tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, ini seperti pH, kemudian rasa, warna, ya, kekeruhan. Ini tambahan saja, tapi kadang ini yang paling murah memang pengukurannya. Ya. Ini rumit lah ya, bukan rumit ya, kompleks gitu ya. Kemudian ini ya pengukuran standar tadi laboratorium. Sehingga kalau bisa pengukuran itu ya ini, ya, baru kemudian ada fisik. Tambah lagi nanti kimia ya. Tambah lagi nanti ini misalnya, kalau ini sudah sangat spesifik ya, kimia-kimia anorganik, organik, kemudian ada pestisida, disinfektan, apalagi kalau kemudian kita lakukan untuk radioaktif. Nah, ini bisa dilihat nanti di Permenkesnya ya, 492 2010, ada yang berhubungan langsung dengan kesehatan, ada parameter E. coli, kemudian ada yang coliform, ya, kimia anorganiknya ada arsen, fluorida, total kromium, kadmium, nitrit, nitrat, cyanida, dan selenium. Oke, ini hasil pengukuran misalnya di instalasi Karangpilang 2 di Surabaya, misalnya suhu, metode ujinya apa, standarnya sekian, analisa tahun, ya kalau di IPA itu memang biasanya adalah tiap 2 jam kita analisis untuk kualitas air baku dan air produksi. Ya, ini rata-rata saja ya, rata-rata saja atau mungkin angka maksimal atau minimalnya. Suhu, kemudian kekeruhannya berapa, ini air produksi, ya kelihatan air produksi. 5 misalnya, kemudian ini hasil analisanya. Jadi artinya dia memenuhi syarat seperti itu. Nah, bisa juga kita lakukan ini pengukuran secara kalau sekarang bisa menggunakan SCADA ya.
sistem online itu, kita bisa mengamati setiap saat untuk debit dan tekanannya, debit dan berapa tekanan, sehingga apabila terjadi penurunan tajam atau lonjakan, kita bisa melihat apa yang terjadi pada sistem distribusi kita atau produksi kita. Bahkan saat sekarang pun untuk kualitas juga bisa kita lihat secara online. Ini di pertemuan belakang ada nanti ya, kita akan diskusikan terkait dengan SCADA ini. Nah, ini yang perlu jadi perhatian, masalah-masalah yang unpredictable ya, artinya yang di luar musiman tadi, di luar yang biasanya tadi. Karena pernah terjadi misalnya adanya kebocoran ya pada bocornya tampungan dari tetes tebu ya di Kediri misalnya, yang menyebabkan air sungai Brantas menjadi tercemar misalnya. Itu unpredictable. Kemudian ada kasus di Swiss ya, di kebakaran di warehouse milik Sandoz ya, yang menyebabkan sungai Rin itu menjadi tercemar pestisida misalnya. Nah, hal-hal itu seperti itu yang kemudian menjadi perhatian. Ataupun pada infrastrukturnya, misalnya pada tanggul, tanggul pembelok air misalnya saja untuk air baku. Nah, kalau tanggul ini rusak ya otomatis ini juga menjadi masalah untuk IPA, karena apa? IPA tidak mendapatkan air untuk diolah. Nah, kalau tidak ada air diolah ya otomatis stop untuk produksinya. Nah, kemudian juga ada beberapa kearifan masyarakat yang kemudian memanfaatkan air hujan ini, ya, memanfaatkan air hujan. Walaupun kemudian untuk aspek kesehatannya ini masih dipertanyakan ya, apakah memang benar dengan konsumsi air hujan saja orang akan sehat, karena mengingat kandungan mineralnya yang tidak terlalu banyak. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Ya, untuk metode pengambilan air baku barangkali insya Allah akan kita adakan pada waktu berikutnya. Jadi intinya di dalam evaluasi air baku ini ya mengenai air baku ini menjadi sesuatu yang penting sekali di dalam penyediaan air minum. Karena tanpa air baku penyediaan air minum itu tidak ada. Gampangnya seperti itu. Nah, kita harus melakukan evaluasi ya, pengukuran tadi secara umum maupun khusus. Umum ini didapatkan dari data-data sekunder, peta-peta tadi, sementara yang khusus kita dapatkan pengukuran di lapangan terkait dengan terkait dengan kuantitas dulu ya, kemudian terkait dengan kontinuitas dan terkait dengan masalah kualitasnya. Pengukuran ini bisa dengan pengukuran sederhana maupun pengukuran yang lebih kompleks, yang intinya sebenarnya kita mencoba untuk mencari informasi ya, terkait dengan air baku yang akan kita gunakan. Nah, next nanti kita akan bicarakan bagaimana metode pengambilannya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.